Terima kasih. Saya Agustinus Sunarno dari Department of Mechanical Engineering, Vocational School UGM atau lebih dikenal sebagai Sekolah Vokasi UGM. Kali ini saya akan membawakan presentasi tentang digital manufacturing dan bagaimana cara mengukur produk-produknya. Baik, untuk kali ini saya akan memberikan layout sebagai berikut. Presentasi ini saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu tentang pendahuluan, tentang saya akan memperkenalkan diri, siapa saya. Kemudian berikutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang digital manufacturing dan additive manufacturing, yang di dalamnya saya akan menjelaskan apa itu digital, apa itu data, dan penggunaannya, dan lebih pengenalan pada teknologi additive manufacturing. Yang ketiga, saya akan memberikan penjelasan secara singkat atau mungkin tidak terlalu detail mengenai bagaimana mengukur produk-produk dari additive manufacturing. Terus pada akhirnya saya akan memberikan summary pada akhir presentasi ini. Baik, saya mulai dari bagian pertama, introduction. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, khususnya kepada Bapak Wikan. Yang kedua, kepada PT Kawan Lama Sejahtera yang telah memberikan kesempatan ini, kepada seluruh dosen pendidikan vokasi Indonesia yang berkenan untuk mendengarkan paparan saya. Terus tidak lupa pada pelaku industri yang telah bergabung, dan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Tentu saja dalam menyusun presentasi ini saya menggunakan beberapa referensi, banyak sekali referensi, dan saya mensitasinya. Terus dalam presentasi ini saya tidak mengendorse atau mempromosikan satu dua produk, dan saya berdiri di atas kepentingan sebagai seorang dosen dan seorang edukator dan seorang peneliti. Baik, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Saya Agustinus Winarno, biasa dipanggil Agus Win. Saya berasal dari Yogyakarta. Background pendidikan saya adalah Mechanical Engineering atau Teknik Mesin. Dan pada akhir studi saya banyak menggeluti tentang Precision Engineering, terutama tentang masalah pengukuran dan quality control dengan menggunakan optical ataupun dengan menggunakan laser. Saya menempuh D3 dari ATMI Surakarta, S1 di Yogyakarta, S2 dan S3 saya menempuhnya di Tokyo University. Eh, Jenjang karir saya mulai ketika masih di Indonesia di LIPI waktu itu. Kemudian setelah lulus dari master saya melanjutkan bekerja di Jepang selama kurang lebih 5 tahun, 6 tahun di Japan Quality Assurance. Terus saya melanjutkan S3 dan akhirnya melanjutkan membantu profesor dalam melanjutkan riset sebagai researcher. Dan akhirnya pada tahun 2019 saya bergabung dengan UGM. Baik, saya akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu Digital Manufacturing and Additive Manufacturing in a Brief. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan semoga bisa memberikan manfaat. Baik, pada saat ini banyak kita mendengar tentang digital transformation. Sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya? Baik, kalau kita lihat di sebelah gambar sebelah kiri, ini adalah orang atau mungkin sampai dengan tahun kemarin atau 5 tahun kemarin, waktu kita membuat baju, kita masih menggunakan meteran manual untuk mengukurnya. Ya, akhirnya ukuran setiap orang mungkin berbeda-beda, tidak seragam atau tidak pas, kadang-kadang pendek, kadang-kadang terlalu lebar. Dan setiap orang membutuhkan ukuran yang tentu saja sesuai dengan ukuran badannya. Nah, pada belakangan ini di Jepang muncul dari Zuzu Suit, itu bagaimana mengukur ukuran tubuh dengan menggunakan teknologi digital. Yang kedua, di Indonesia sudah banyak kita menggunakan, terutama ketika saya kembali, sangat sangat praktis ketika saya menggunakan uang digital. Bagaimana tidak memegang uang, tapi langsung kita bayarkan di tempat, sampai di tempat bisa dicek tanpa ada keraguan bahwa itu asli atau tidak. Jadi selalu asli. Baik, disinilah kita memerlukan yang namanya digital. Bahkan kita bisa membawanya sampai ke pasar tradisional. Saya ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder yang ada di Indonesia, pemerintah, perusahaan swasta, masyarakat, bahwa kita sudah mempunyai modal yang sangat besar, yaitu komunikasi.
yang bisa menjangkau seluruh Indonesia dan listrik tentu saja. Baik, saya bisa bandingkan ketika saya di Afrika, bagaimana mereka tidak mempunyai akses terhadap listrik. Dan kadang-kadang mereka tidak punya akses terhadap eh, data, dalam arti ini internet. Jadi Indonesia sudah sangat dianugerahi dengan suatu modal yang utama, yaitu infrastruktur komunikasi. Dan dengan begini kita bisa melaksanakan e-meeting dengan bisa melakukan presentasi secara online dengan 1.000 lebih peserta. Jadi ini memungkinkan kalau kita mempunyai infrastruktur. Baik, di Afrika pun dengan bantuan dari China, mereka juga sudah mulai untuk beradaptasi, sudah mulai membawa teknologi-teknologi digital kepada perkampungan. Baik, sebenarnya apa sih bedanya analog dengan digital? Jadi saya akan memulai dengan analog dulu. Jadi analog itu bukan digital, jadi saya bilang analog, ya manual lah kita dia bilang seperti itu. Kalau kita membuat sebuah benda atau produk di otomotif misalnya, kita harus mulai dengan bikin gambar. Kita menuangkan ide dalam sebuah gambar sampai kita bisa mendapatkan sebuah draft yang siap eh, untuk direvisi dan akhirnya itu bisa menjadi final design. Baik, dari situlah gambar akan dicetak, akan diberikan kepada operator untuk dikerjakan di atas mesin-mesin manual, misalnya bubut manual dan uh, mesin milling manual seperti ini. Baik, dari situ setelah jadi, kita harus mengukurnya untuk memastikan bahwa apa yang ada di gambar dan apa yang sudah menjadi benda tersebut adalah sama atau masuk dalam spesifikasi tertentu. Baik, dari situlah kita baru mendapatkan sebuah produk. Nah, disinilah proses yang panjang ini terjadi tanpa ada data yang bisa kita transfer dari orang ke orang, karena bentuknya adalah analog. Terus misalnya kita akan membuat sebuah mobil yang terdiri dari berbagai uh, ribuan, mungkin berbagai macam dan berbagai macam bentuk dan ribuan part yang mungkin dibuat oleh berbagai macam perusahaan gini. Itu bagaimana kita bisa menggabungkannya menjadi satu? Baik, rahasianya adalah sebagai berikut. Ketika kita membuat sebuah produk, kita mulai dari sebuah material. Dari material kita proses. Nah, lalu kita masuk di quality control untuk apa kita lolos atau tidak. Baru setelah itu kita mendapatkan part. Dari part tersebut kita bisa gabungkan. Nah, dari setiap proses tersebut memerlukan yang namanya pengukuran yang berfungsi untuk memastikan bahwa produk atau part tersebut sesuai dengan spesifikasi sehingga bisa menciptakan sebuah kualitas yang sesuai dengan yang akan kita inginkan. Jadi dengan ini pengukuran tidak bisa dipisahkan dari dunia manufaktur. Dalam melakukan pengukuran dalam sebuah sistem produksi, kita sebut ada yang namanya adalah inline metrology atau inline measurement. Dari situ, bila sebuah raw material atau komponen awal kita bawa ke dalam sistem, dia akan masuk ke stasiun pertama, stasiun kedua, dan menjadi produk. Nah, dari sini yang dimaksud dengan inline itu adalah bagaimana proses tersebut selalu berjalan. Jadi proses yang pertama selalu menjadi bagian dari proses yang kedua dan akan selalu berkelanjutan. Nah, disinilah pengukuran juga dilakukan. Jadi pengukuran pertama itu akan menjadi bagian atau informasi untuk pengukuran berikutnya, untuk di stasiun berikutnya. Baik. Yang kedua adalah in-process metrology. Jadi dari stasiun pertama ke kedua itu kita stop dulu di sini kita stop dulu. Jadi di stop dulu tapi kita ukur lalu kita lanjutkan ke line berikutnya. Ini merupakan proses yang bukan on machine measurement tapi ini off machine measurement. Jadi ini terpisah pengukuran tidak dilakukan di dalam permesinan. Yang kedua adalah on machine measurement. Jadi ketika kita melakukan pemesinan, sekaligus juga pada saat itu kita melakukan pengukuran. Baik. Yang berikutnya, jadi
dalam inline measurement ini disebut sebagai in-process methodology. Jadi dalam in-process methodology ada dua, yaitu inline dan on-machine. Jadi kalau inline kita masih memerlukan jeda, kalau on-machine benar-benar kita melakukan pengukuran waktu di atas mesin tersebut. Nah, in situ, di sini ada in situ, berarti kita langsung tidak melepaskan bendanya, atau kita langsung melakukan alat ukurnya langsung bisa memprobing atau mengukur benda di atas meja tersebut. Baik, yang kedua adalah offline. Offline measurement artinya bahwa setelah part di stasiun pertama itu kita buat, ya kita lepas dulu, kita masukkan ke ruang QC, lalu kita kumpulkan lagi, baru dari situ kita masukkan kepada stasiun yang kedua. Jadi disinilah ada perbedaan mendasar bahwa offline dan in process. Jadi kalau offline kita hanya bisa berdasarkan dengan sampling, kalau in process biasanya kita continue, kita melakukan pengukuran yang berlanjutan dalam suatu production line. Nah, untuk melakukannya apa yang kita butuhkan? Baik, jawabannya adalah digital. Baik, saya akan mulai masuk kepada materi tentang sedikit memperkenalkan apa sih sebenarnya digital. Jadi pada awal-awal ada beberapa macam definisi, tapi yang paling banyak digunakan adalah tentang binary atau menggunakan angka yang berupa digit 1 dan 0, di antara yes dan no yang kita program, yang bisa kita program. Baik, untuk dapat melakukan yes and no 1 dan 0 on dan off tersebut, kita memerlukan listrik. Jadi pada generasi ketiga Industrial 3, Third Industrial Revolution, itu bagaimana merubah mechanical dengan menggunakan elektronik dan digital elektronik untuk bisa membuat sebuah sistem yang digital. Jadi digital di sini adalah menyimpan atau mengirimkan data, informasi dengan menggunakan kode binari 1 dan 0 melalui listrik. Itu menurut yang saya tangkap dari deskripsi ini. Baik, contohnya kita menggunakan telepon, sekarang kita menggunakan smartphone. Dulu menghitung dengan sempoa atau dengan menggunakan alat yang sempoa yang sangat besar. Sekarang sudah menggunakan komputer yang di dalamnya berdasarkan dengan binary code. Yang ada lagi tentang bagaimana dulu fabrikasi dengan menggunakan mesin-mesin manual, menggunakan roda gigi yang tidak dikontrol. Sekarang sudah menggunakan digital fabrication, misalnya dengan additive manufacturing dengan 3D printer. Nah, tentu saja manfaat dan impact dari digital ini sangat besar. Dulu komputer bisa menciptakan mesin. Jadi dengan komputer, dengan gambar, dengan desain, kita bisa menciptakan mesin. Setelah itu, mesin bisa menciptakan mesin. Mesin yang digerakkan secara otomatis bisa menciptakan mesin lain yang lebih presisi dengan bantuan pengukuran misalnya. Lalu belakangan kita bisa ada dengan kode, kita bisa membuat material. Jadi dengan material. Nah, yang terakhir dengan program pun, jadi bukan dengan kode, dengan program pun kita bisa membuat material atau kita bisa mengolah material, mencampurkannya. Nah, mungkin tidak akan mustahil bahwa suatu saat kita bisa, genetik juga merupakan suatu material yang saya bilang digital. Karena ketika kita bisa memprogram sebuah genetik atau gen dari manusia, tentu kita bisa memberikan sifat-sifat yang lain. Nah, mungkin dalam hal ini, gen bisa disebut sebagai suatu digital dalam tubuh manusia. Dan digitalization ini akan menciptakan suatu teknologi yang baru selalu. Terus, kenapa ya kita harus berpindah dari analog ke digital ya? Baik, saya akan lebih jelaskan di slide berikut. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita memerlukan jawaban dari 3 pertanyaan fundamental. Yang pertama, kenapa kita memerlukan transformasi? Yang kedua adalah apa yang akan kita transformasi? Yang ketiga adalah bagaimana mentransformasi hal tersebut. Untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, saya bisa memberikan data statistik dari
digital transformation yang sedang lagi populer di dunia. Yang pertama ada tentang bagaimana bisnis itu sudah menggunakan data-data digital, misalnya dari Google, dari Facebook, dari sosial media, dari data mining itu untuk melakukan pemasaran. Misalnya berikutnya ada tentang di IT, bagaimana ada statistik yang menyatakan bahwa ternyata keterbatasan pada IT itu merupakan sumber error atau sumber masalah utama kenapa kita tidak bisa melakukan digitalisasi. Yang berikutnya bahwa CEO pun sudah bertransformasi menggunakan data digital dan metode-metode digital atau daripada analog dengan menggunakan paper, dengan menggunakan sudah ditinggalkan tapi dengan menggunakan data computation, dengan data digital, data mining seperti itu untuk research market misalnya seperti itu. Baik, jadi dari paparan tadi bahwa dalam digitalisasi kita akan selalu berurusan dengan yang namanya data. Dan data itu ada nilainya dan tidak ada nilainya, itu tergantung dari bagaimana kita menggunakan data tersebut. Untuk memaksimalkan dari nilai data tersebut, kita perlu untuk mengolahnya, kita perlu untuk mengetahui apa sih makna dari data tersebut. Dari data itulah kita bisa melakukan action, kita bisa melakukan optimalisasi, kita bisa melakukan produksi, kita bisa melakukan apa saja dengan menggunakan data, tapi data yang sudah diolah. Baik, saya akan masuk lebih dalam lagi tentang kegunaan data dalam digital manufacturing. Nah, apa sebenarnya digital manufacturing? Jadi dalam digital manufacturing kita menggunakan data-data digital, ya misalnya sebuah desain yang kita desain menggunakan computerized edited design. Jadi data gambar yang kita buat bukan lagi data analog berupa gambar tangan, tapi merupakan data yang ada merupakan data digital. Terus kita bisa analisa menggunakan CAE atau computerized yang di CAE, dan kita bisa membuat program untuk menggerakkan mesin dengan menggunakan CAM. Nah, dari sinilah data bukan data analog, tapi merupakan data digital digunakan untuk mengeksekusi atau untuk melakukan produksi. Dan pada akhirnya, customer atau orang lain bisa mendapatkan part atau dari produk. Jadi di sini adalah digital manufacturing adalah menggunakan data digital, proses-proses digital, termasuk dalam permesinannya, untuk menciptakan sebuah barang atau part. Nah, apa manfaat dari menggunakan digital manufacturing ini? Yang pertama, kita bisa melakukan prototyping. Tidak hanya berupa prototyping yang mungkin misalnya kita bikin arca seperti itu. Tidak yang melupakan menggunakan analog, tapi bisa membuat prototyping yang sangat cepat, yang lebih efektif, dengan kalkulasi yang lebih baik. Dari situlah kita bisa membuat mold, kita bisa gunakan data-data tersebut dalam proses produksi. Baik, untuk dapat bekerja dengan menggunakan data-data digital tadi, misalnya dengan desain digital, dengan prototipe digital, kita memerlukan paling tidak 3 fasilitas yang sangat penting. Yang pertama adalah additive manufacturing, atau mungkin kita lebih populer dengan istilah 3D printer. Bagaimana kita bisa membuat suatu produk bentuk dengan sangat cepat, tanpa harus melakukan proses permesinan. Gitu. Yang kedua adalah laser cutter. Jadi dengan menggunakan laser cutter kita bisa memotong dengan presisi dengan menggunakan data-data digital. Yang ketiga adalah computerized numerical control dengan CNC yang sudah ada saat ini. Itu bagaimana mengurangi material bisa membentuk dengan presisi, sekali lagi dengan menggunakan data-data digital. Selain 3 alat tadi, sebenarnya ada berbagai macam alat yang bisa menjadi pendukung dalam digital manufacturing. Misalnya ada digital sewing, ada elektronik yang misalnya yang mendukung dalam programming, ada vinyl cutter yang digital, ada 3D scanner, dan mungkin ada lagi alat-alat ukur yang bisa kita gunakan sebagai alat bantu dalam digital manufacturing. Sebagai rangkumannya, saya bisa membagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama adalah dalam dunia digital manufacturing kita membutuhkan satu paling tidak.
mesin rapid prototyping untuk bisa membuat suatu prototype yang cepat. Yang kedua adalah kita membutuhkan design tool, kita membutuhkan CAD, CAM, laser scanner misalnya. Terus yang berikutnya kita membutuhkan alat ukur dan QA untuk mengecek apakah yang kita hasilkan tersebut sesuai dengan yang didesain. Yang berikutnya adalah kita membutuhkan alat manufaktur yang bisa untuk menjadi scaling up dari produk, dari prototype yang telah kita siapkan tadi. Baik, dengan menggunakan teknologi digital manufacturing tentu saja akan memberikan manfaat yang sangat besar. Yang pertama bahwa kita bisa membuat produk, misalnya dalam hal ini kita sebagai contoh adalah kita bisa membuat sampel dari sebuah gigi, yang kalau kita dengan proses analog kita masih memerlukan mold, kita masih memerlukan injection, proses injection, dan paling tidak membutuhkan waktu 2 hari sampai dengan 3 hari untuk bisa membuatnya. Kalau kita membuat satu, tentu sesuai dengan effort kita untuk menggunakan molding? Tentu saya tidak. Jadi dengan teknologi digital ini kita bisa membuat artifak atau kita bisa membuat desain yang sudah dalam bentuk file digital. Kalau dengan menggunakan artifak kita harus digitalisasi data tersebut dengan menggunakan laser scanner misalnya. Dari situlah kita bisa membuat prototyping. Nah, dari prototyping tersebut kita bisa scaling up, scaling down sesuai dengan kebutuhan. Sampai akhirnya kita bisa mendapatkan suatu benda yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Baik, salah satu alat yang paling banyak digunakan pada saat ini mungkin adalah additive manufacturing atau mungkin 3D printer kalau kita lebih banyak mengenalnya. Baik, secara tipenya ada berbagai macam. Jadi itu additive manufacturing adalah suatu teknologi bagaimana membuat objek dengan cara menambahkan material berlapis-lapis. Anggap saja membuat kue lapis lah itu, tapi dengan menggunakan data digital seperti itu. Seperti tampak pada gambar yang di tengah ini. Ini ketika masih tahun 1976-an gitu. Nah, pada tahun 1972 itu bisa membuat kue lapis atau membuat material berlapis-lapis dengan menggunakan steel, tapi masih pada saat itu masih menggunakan teknologi analog. Jadi ini adalah additive manufacturing yang masih menggunakan teknologi analog. Nah, pada saat ini seperti pada ASTM mendeskripsikan atau membagi teknologi additive manufacturing dalam beberapa standar, misalnya untuk feedback material, untuk proses equipment-nya seperti apa, bisa lihat pada gambar ini. Misalnya, untuk feedback material itu ada misalnya kita menggunakan material metal rod atau polymer rod atau yang lainnya. Nah, terus untuk materialnya kita bisa menggunakan titanium, steel, nikel, filament dan segala macamnya. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan aplikasinya. Nah, ini adalah pembagian additive manufacturing standard structure menurut ASTM dan ISO. Baik, teknologi additive manufacturing yang paling mudah saat ini adalah fuse deposition modeling. Jadi ini laser, 3D printer dengan menggunakan filamen. Jadi filamen atau kabel dari plastik tersebut kita panaskan, lalu sumbu Z kita naikkan, sumbu Y kita gerakkan, sehingga kita bisa membuat sebuah bentukan yang kita program sebelumnya dengan menggunakan data, menggunakan software dan kita mendapatkan data, misalnya dengan menggunakan data STL. Nah, ini adalah gambar bagaimana sebuah fuse deposition modeling itu bekerja. Jadi ini ada roller yang membawa filamen tersebut, kita masukkan ke dalam nozzle kita panaskan, lalu kita ada platform di sini, lalu kita bisa mendapatkan produk yang kita inginkan di sini. Tapi ini memang mempunyai akurasi yang sangat rendah, jadi lebih banyak digunakan untuk basic proof of concept atau untuk melakukan simple prototyping. Teknologi berikutnya adalah stereolitografi atau SLA. Ini banyak juga digunakan pada saat ini. Ini saya ambilkan misalnya dari salah satu paper dari Richard. Itu mereka menggunakan laser. Ini ada scanning system di sini. Jadi di sini adalah menggunakan resin. Resin tersebut kita padatkan dengan menggunakan laser, dan tapi kita
selektif, jadi pada posisi-posisi tertentu saja. Sambil kita gerakkan platform tersebut, jadi kita turunkan sedikit demi sedikit, sehingga bisa membentuk suatu bentukan yang kita inginkan. Nah, keunggulan dari SLA atau stereolitografi ini adalah bisa menciptakan pattern yang sangat halus dan bisa digunakan sebagai core dalam sebuah mold, bisa digunakan sebagai tooling, bahkan kita bisa digunakan dalam pembuatan gigi misalnya. Jadi ini teknologinya lebih canggih dan bisa mendapatkan akurasi dan resolusi yang lebih tinggi. Baik, saya mungkin sedikit menyesal pada tahun 2003 ketika saya pertama kali membuat sebuah 3D printer SL. Waktu itu menggunakan SLS atau Selective Laser Sintering. Jadi pada waktu 2000 tahun 2003 memang sudah banyak yang belum banyak yang mengembangkan, tapi saya berhenti pada saat itu dan ternyata perkembangan yang sangat dramatis ini sudah sangat applicable saat ini. Misalnya kita bisa membuat gigi dengan menggunakan 3D printer. Bagaimana teknologi digital ini sangat berkembang dengan pesat dan aplikasinya akan semakin beragam. Baik, karena semakin beragamnya aplikasi, semakin beragamnya bentuk, lalu pertanyaannya, nah, bagaimana cara mengukur bentuk-bentuk tadi yang sangat complicated, yang sangat kompleks? Tidak mungkin kita menggunakan suatu pengukuran yang sederhana dengan menggunakan mistar, atau dengan menggunakan vernier caliper, atau dengan menggunakan high gate, atau dengan menggunakan micrometer. Lalu, dengan apa ya kita bisa mengukurnya? Nah, jawabannya ada di slide ini. Jadi, kata kuncinya adalah tactile atau probe, ada optical, dan ada X-ray atau sinar X. Jadi ini adalah 3 jawaban yang akan saya sampaikan pada slide saya yang berikutnya.